Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Selamat beraktivitas di weekdays akhir bulan Juli. Belum masuk bulan Agustus. Mudah-mudahan di minggu terakhir bulan Juli ini bisa membawa kebaikan, evaluasi yang baik, terutama untuk kita para ibu rumah tangga ya. Dan di hari ini ada kegiatan aku belanja lauk sayur atau yang sering dikenal dengan belanja mingguan ya. Cuma di sini aku tuh belanjanya nggak seminggu sekali, jadi kayak secukupnya aja, sebutuhnya. Biasanya sekarang tuh aku belanjanya per 2 hari sekali dengan budget 50.000. Nah terakhir aku belanja itu kemarin habis 70-an ribu kalau nggak salah, tapi tuh habis hampir 4-5 harian karena aku ada beberapa acara di luar, makanya kayak stok bahan makanan di kulkas tuh rada awet. Oh iya teman-teman, ini aku belanjanya di Mang Sayur aja ya, yang setiap hari mangkal di depan rumah kecuali hari Minggu. Sebenarnya budget anggaran belanja mingguanku itu 150.000 per minggu. Cuma akhir-akhir ini tuh aku belanjanya dibikin dua hari sekali gitu. Nah kemarin tuh ada bunda siapa gitu yang request kalau lagi belanja di videoin. Tapi mohon maaf ya bunda-bunda kalau misal kurang maksimal, karena kalau udah banyak ibu-ibu itu suka agak malu gitu ya. Kalau ibu-ibu perumahan sih udah pada tahu, tapi kalau campur sama ibu-ibu dari RT atau dari kampung itu rada malu. Terus si Mang Sayurnya juga kan kemarin disuruh kalau lagi jumlahin suruh bilang gitu ya harga-harganya. Tapi si Mang Sayurnya juga pemalu, alhasil ya gitulah ya. Jadi hari ini yang aku belanjain ada buncis, terus protein hewaninya ada ati ampela, telur puyuh sama ikan tongkol. Terus ada tempe 2 papan, tahu 2 bungkus, sayur sop-sopan, toge, sama kacang biji ya, kacang tanah, cabai rawit dan juga ikan tongkol. Untuk bawang merah, bawang putih masih ada. Di sini nyempil semangka untuk buahnya, dan itu ada mangkleng ya, tahu mangkleng nggak sih? Singkong yang kayak diiris tipis-tipis gitu, nanti kita tinggal goreng. Jadi kayak keripik gitu. Jadi total belanjaan aku kali ini tuh 50.000, tapi belum sama mangklengnya. Dengan mangklengnya itu 55.000 ya totalannya. 55 atau 53 gitu tadi, aku suka lupa deh kadang. Nah ini si ati ampelanya aku cuci bersih. Sebenarnya dari sananya udah dicuci, cuman aku bilas ya biar lebih bersih aja. Biasanya aku sambel gitu dimasaknya atau di balado, enak, atau di cabai hijau. Nah untuk stok sayurannya di sini aku cuma beli sop-sopan, buncis sama toge karena di kulkas juga masih ada terong. Kalau buat aku yang penting stokan protein hewaninya aman gitu ya. Terus tadi tuh aku nanya ke Mang Sayur ada ayam nggak, ada dada ayam apa nggak, katanya tuh habis, makanya ya udahlah aku tinggal sisa ati ampela aku ambil aja. Sebenarnya kemarin suami aku tuh dapat ingkung setengah mateng gitu ya dari acaranya, ingkung ayam kampung gitu. Cuman kemarin udah dibawa mudik, jadi dimasak di sana juga, dibagi-bagi. Nah ini sekarang aku mulai food prep ya teman-teman. Kayaknya ini tuh untuk stokan sekitar 2 atau 3 hari kayaknya bisa deh. Karena aku juga kemarin sempat beli telur kan setengah kilo, belum aku apa-apain karena aku tinggal mudik, jadi masih utuh. Kemungkinan masih bisa untuk 3 harian. Oh iya, hari ini tuh aku beraktivitasnya lumayan pagi karena suami aku udah berangkat kerja lagi, alhamdulillah. Dari sekian lama vakum kerja. Sebenarnya suami aku itu kerjanya kayak ngikut ibunya gitu, jadi ada usaha ibunya, terus suami aku ikut kerja di situ gitu ya. Tapi berhubung sempat ada kendala dari bulan Oktober lalu sampai pertengahan Juli tahun ini, udah hampir berapa bulan gitu ya, jadi vakum, nggak kerja sementara waktu. Dan sekarang alhamdulillah udah mulai kerja lagi, aktivitas seperti biasanya. Jadi aku bersyukur banget dan aku bisa bangun pagi untuk siapin bekal sarapannya, untuk makan paginya gitu. Kadang ada bunda-bunda yang nanya suami aku kerja di mana, jadi aku udah jawab ya, suami aku kerja ikut ibunya gitu, ada usaha yang ditekuni ibunya, terus suami aku salah satu karyawannya. Oke, ini belanjaanku kali ini ya teman-teman, segini totalnya 50.000 tanpa yang keripik itu. Keripik itu masih mentah 5.000, dan itu stokan telur yang aku beli sama kebutuhan sembako beberapa hari yang lalu ya. Kalau telur mah rasa-rasanya harus selalu ada, karena telur bisa diolah dengan gampang, mudah, cepat, bisa untuk kayak lauk darurat gitu ya. Lalu untuk sop-sopannya biasanya nanti aku mau masak sop atau enggak dia dicapcay atau dicampur mie. Terus tahu kulit biasanya aku goreng crispy, ati ampela aku sambel atau aku balado.
Terus ada telur puyuh biasanya untuk campuran kayak bikin capcay atau bikin sop gitu. Dan di kulkas juga masih ada stokan bakso sama sosis, jadi kayak protein hewaninya tuh lumayan aman. Tomat dan juga cabai keriting merah masih ada. Untuk bawang-bawangan juga masih ada. Jadinya masih tergolong aman dan aku nggak belanjain itu semua yang masih ada hari ini. Oh ya teman-teman, ini kalau pagi hari di rumah aku masih berantakan ya karena aku belum beres-beres. Itu juga ada bantal yang kemarin-kemarin sempat aku cuci, udah kering jadinya enak gitu tinggal dipakai lagi. Nah, selesai food prep, aku langsung mau bikin sarapan untuk suami aku. Di sini aku mau masak yang simple, jamur crispy. Jadi ini stokan jamur belanjaan yang beberapa hari yang lalu masih ada. Aku cuci bersih, suwir-suwir, terus diperes sampai airnya asat. Terus aku pakein tepung bumbu serbaguna, kering aja gitu. Terus kayak diaduk-aduk sampai merata dan digoreng. Ini tuh crispy banget, kriuk, nggak perlu waktu lama untuk ngegorengnya dan lumayan tahan lama ya untuk tahan crispy-nya. Jadi teman-teman bisa coba di rumah untuk kayak alternatif lauk, untuk bisa jadiin cemilan juga. Bahkan anak kecil juga suka loh, kayak keponakan aku tuh kadang-kadang kalau pas aku bikin jamur crispy suka kayak abis gitu, suka gitu nyemilinnya. Biasanya untuk sarapan aku suka bikin lauknya tuh yang cepet aja, simple, sederhana, karena kalau sarapan kan belum terlalu banyak makannya gitu ya, belum terlalu selera, jadi kayak makan cuma buat ngegenjel perut aja. Terus ini untuk kloter kedua aku goreng, ini sebenarnya cuma 1 bungkus aja sih jamur tiramnya, tapi kayak 2 kali goreng karena aku pakai minyaknya nggak terlalu banyak supaya ya nggak bersisa terlalu banyak gitu ya jelantahnya. Selain jamur crispy, aku nanti juga masak tumis buncis campur tempe. Terus aku nawarin ke suami aku mau dadar telur juga nggak. Katanya nggak usah, gini aja tuh cukup. Karena buat sarapan gitu belum terlalu banyak makanan yang masuk. Jadi aku masaknya gini aja. Oh ya teman-teman, gimana nih kabarnya di akhir bulan Juli? Ini tuh awal pekan tapi di akhir bulan Juli ya, belum masuk Agustus. Bentar lagi kita masuk Agustus. Mudah-mudahan Juli ini kondisinya semuanya baik-baik aja, stabil, terutama keuangan rumah tangganya ya. Dan mudah-mudahan Agustus nanti juga sama, kita bisa mengelola keuangan dengan baik, nggak over budget. Khususnya untuk ibu rumah tangga, biasanya yang problematik atau yang masalah yang paling utama biasanya tentang budget atau keuangan gitu. Mudah-mudahan kita semuanya bisa bertumbuh dan belajar bersama untuk mengelola keuangan dengan lebih baik. Amin. Nah ini tuh udah selesai untuk jamur crispy-nya digoreng. Lanjut aku goreng tempenya juga. Ini tempe setengah papan gitu ya buat campuran buncis. Biasanya aku suka bikin oseng buncis itu campur telur. Cuman kali ini tuh kayak rada kangen dicampur tempe. Jadi ya udahlah sesekali. Karena kalau campur telur itu biasanya harus langsung habis. Kalau buncis campur telur dibiarin dingin suka agak amis. Lanjut, ini tumis bumbu untuk oseng buncisnya, ada bawang merah, bawang putih, lengkuas, cabai, sama daun salam biar wangi gitu ya. Ditumis sampai bumbunya tanak, nggak sampai layu ya, tapi bener-bener sampai tanak gitu. Agak sedikit kecoklatan biasanya sih aku. Terus untuk penyesuaian cabenya disesuaikan selera, seberapa pedesnya. Biasanya aku kalau tumis-tumisan gini suka yang pedes, asin, gurih, manis gitu. Terus aku pakai buncis. Aku pakai buncisnya setengah aja karena ini paling cuma buat sarapan. Aku dan suami aku, nanti sisanya paling ada sekali makan lagi buat makan siang. Karena biasanya kalau suami aku berangkat kerja, udah rutin masuk kerjanya, aku suka masaknya itu sehari 2 kali teman-teman. Jadi pagi untuk sarapan dan makan siang aku. Sarapannya berdua suami, tapi makan siangnya sendiri karena suami makan siang di tempat kerja. Terus nanti sore harinya aku masak lagi untuk makan malam berdua gitu ya, aku dan suami aku. Jadi sehari tuh masaknya 2 kali. Tapi untuk pagi hari biasanya masaknya tuh yang simpel-simpel aja sih, karena kan rada dikejar waktu gitu kan, karena suami aku berangkat kerja itu 7:30 pagi. Nah untuk bumbu-bumbu tumisannya seperti biasa, bumbu-bumbu dasar sih kayak garam, kaldu jamur, gula, terus aku tambahin sedikit saus tiram biar biar agak sedep gitu. Tapi kalau nggak ada saus tiram juga nggak apa-apa, kayak gini aja ditumis-tumis sebentar aja karena ini juga buncisnya kayak masih muda gitu. Terus aku tambahin sedikit kecap biar warnanya lebih menggoda.
Oh ya teman-teman, biasanya kalau pagi hari suka masak apa nih untuk sarapan? Bisa ya sharing-sharing di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi referensi juga untuk aku supaya hari-hari berikutnya bisa contek nih menu masakan dari teman-teman semua. Nah ini tumisan buncisnya udah jadi, terus aromatiknya kayak salam, terus lengkuasnya aku ambil biar nggak ngeprank gitu loh kalau dimakan. Terus aku angkat aja segini nih untuk porsian sarapan pagi sih, sedikit aja ya. Yang penting ada gitu yang buat dimakan. Oke teman-teman, ini dia kegiatanku hari ini. Semoga apa yang aku share hari ini bermanfaat dan bisa memberikan semangat serta bisa menemani hari-hari teman-teman semua di kala waktu yang senggang. Kita ketemu lagi di next video. Assalamualaikum. Bye.